Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Kapolri itu buka suara kan soal desakan mundur dari jabatannya sebagai Kapolri. Ini desakan tuh muncul dari berbagai arah penjuru angin lah. Ini apalagi kasusnya setelah huru-hara atau prahara pada bulan Agustus kemarin. Tapi saya kira itu sebenarnya hanya puncak saja, hanya kulminasi dari ya ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Dan yang menarik ketika dia diwawancarai oleh Rossi di program TV Kompas, dia menyatakan bahwa dia mendengar itu soal desakan mundur itu, tapi dia menyatakan kalau dia mundur itu menurut dia apakah tidak malah makin parah ya kondisi kepolisian, karena sekarang ini kata dia kemarin peristiwa Agustus itu membuat posisi atau secara psikologi para anggota Polri itu dalam titik terendah. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Rektor Universitas Harkat Negeri eh, Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Sehat-sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita waktunya akhir pekan ini kita membuat semacam kontemplasi gitu ya. Karena Ya, kita kan sering membanding-bandingkan dengan etos pejabat atau etika pejabat publik gitu ya, terutama di luar negeri atau Jepang dan beberapa negara lain yang ada tradisi orang kalau gagal mengemban tugas, apalagi nggak perlu nunggu desakan publik itu dia mengundurkan diri. Tapi kalau Pak Kapolri dia menyatakan buat teman-temannya menolak dia untuk mengundurkan diri dan katanya itu nanti Allah akan memperparah situasinya karena sekarang situasinya sedang dalam titik terendah kepolisian. Dan saya kemudian teringat di Indonesia ada pepatah tinggal gelanggang colong Pelayu, sering dipakai itu gitu. Yang saya sebenarnya menafsirkan itu sebenarnya bukan berarti ngotot atau mempertahankan jabatan. Itu adalah soal wujud orang yang kalau tidak bertanggung jawab sebenarnya itu tinggal gelanggang colong Pelayu itu kan begitu ya. Apakah ini peribahasa itu cocok untuk menggambarkan situasinya Pak Kapolri? terima kasih Mas Hersu mengangkat soal ini. Mari kita bahas dengan dingin ya, dengan Ya, ya, ya. menilik kembali filosofi ya. Memang ada yang menarik dari statement Kapolri kemarin. Justru yang dikemukakan adalah saya sudah mempertimbangkan, tapi teman-teman saya tidak Hmm, mendukungnya gitu. Itu ya, ya. satu signal yang buruk bahwa mengapa keputusan mengenai mundur tidak atau berhenti tidak itu dikemukakan kepada para bawahannya. Tentu saja Hmm, hmm. tidak ada bawahan yang mau Berani me- ngomong ya. betul. Itu Hmm, itu kan sama hmm, dengan kudeta gitu. hmm, hmm. Yang kedua, persis tadi bahwa makna paling simpel dari kata-kata Tinggal tinggal gelanggang. Hmm, gelanggang colong Belayu adalah sebenarnya sikap pengecut, sikap tidak bertanggung jawab, sikap hmm, tidak menggendong kesalahan apa yang hmm, diperbuatnya gitu. Dan hmm, sebetulnya ada dua yang ingin saya sampaikan. Nomor satu, sejarah kepemimpinan kita itu sebetulnya sejarah yang lumayan memperhatikan aspek itu. Misalnya, hmm, hmm. sepanjang 80 tahun merdeka, krisis paling hebat itu kan ketika Orde Baru Ya, dijatuhkan kan. ya Pak Harto ya. Iya betul betul betul. Dan Pak Harto memberi teladan Hmm, dengan menyimpulkan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi. Kalau hmm, saya bertahan, situasi makin buruk, mungkin hmm, makin ada pertumpahan darah segala macam. hmm. Maka cara bertanggung jawab beliau adalah dengan cara saya dengan ini berhenti jadi presiden. Ya, Memang tidak ada kata-kata mundur. ya. Mengapa berhenti dilakukan? Karena beliau kira-kira berpikir kalau saya bertahan, kekerasan antar kelompok makin terjadi, Hmm, kemudian tidak ada kesempatan untuk menata ulang Republik ini gitu. hmm, hmm, Dan menurut saya sampai dengan 20 tahun setelah reformasi itu penataan-penataan berjalan cukup baik kok. Tapi hmm, tadi bahwa ada seorang pemimpin yang mengambil sikap bertanggung jawab dengan gentle, dengan jantan, dengan kasatria hmm. mengatakan this is not my time anymore. Yes. Karena Hmm, itu saya serahkan pada yang lain. Nah, hmm, tapi kalau diurut dari 8 presiden, sesungguhnya banyak cerita-cerita juga begitu juga. hmm, Bung Karno ketika keadaan begitu buruk kan akhirnya mengatakan hmm, sudahlah bikin super semar hmm, serahkan pada hmm, Pak Harto waktu itu ya. hmm, Jadi hmm. ada batas di mana seseorang mengatakan enough is enough sudah Ya. sampai Hmm, di sini saja gitu. hmm. Pak Habibie juga begitu. Pak Habibie itu Oh iya eh, iya iya iya. Pak Pak Habibie Habibie. juga Hmm, mengambil sikap kasatria dengan mengatakan, bukankah saya tidak diterima pertanggungjawabannya oleh MPR hmm, sebagai hmm, pemegang mandat tertinggi? hmm, Maka saya tidak layak untuk
maju lagi sebagai calon gitu. Iya, iya. Eh, Padahal jadi waktu itu Pak Habibie kalau tetap memaksakan diri kelihatannya bakal bisa, masih bisa. bisa Bisa ya. gitu, bisa, Ya, bisa. Dan kekuatan politik waktu itu berpihak sama beliau lah gitu. Nah, ya. begitupun Bu Mega ketika tidak dipilih lagi sudah, artinya Legowo ya tidak udah. per se mengatakan mundur, tapi tidak ganggu, tidak apa. Mhm. Sampailah kepada Pak SBY kan. Pak SBY ini ceritanya menarik. Gimana Pada waktu gimana? itu Hmm. betapa banyak kekuatan-kekuatan di sekitar Pak SBY yang mencoba mendorong Ibu Ani kan. Dan Ibu Ani tokoh Oh, yang cukup populer. ya, Tapi ya, ya. sebelum pemilu datang, beliau sudah mengatakan tidak selesai dan Ibu tidak akan maju. Dengan begitu memberi kesempatan pada pihak lain untuk menyegarkan suasana. Hmm. Memang eh, suasana ngotot ini kan baru diawali atau baru mengeras ketika Presiden sebelum Pak Prabowo ini kan Hmm. Siapa sudah namanya? selesai. Oh, Jokowi, Joko Widodo. Ya, ya, Joko Widodo, ya, Joko ya, Widodo ya. ya, ya, ya. Sudah Sebentar, selesai sebelum berusaha ke tiga situ, periode, sebelum ke situ, ya, tambahin dulu. Bung Hatta juga ya, pernah mengundurkan diri ketika mereka tidak cocok persis, dengan Pak persis. Bung Karno, ya gitu. Bung Oke. Hatta jelas mengatakan bahwa karena saya tidak bisa Hmm. eh, berbuat banyak untuk mengatasi korupsi dan negara makin dibawa Hmm. ke arah yang tidak benar gitu ya. Hmm. Dia dia beliau bilang saya mundur. Tapi juga orang-orang sekitar Pak Pak Harto, para Ya. wakil presiden kan Hmm. hampir tidak meneruskan, tidak ada satupun yang meneruskan dua kali kan. Artinya apa? Hmm. Memang ada ukuran-ukuran di mana rasanya cukup gitu. Nah, Hmm. eh, baru pada periode sebelum Pak Prabowo ini, Hmm. namanya Pak Joko Widodo, Hmm. sudahlah selesai minta tambah 3 periode, gitu ya. Hmm. Hmm. Berusaha bahkan kalaupun tidak periode ya 10 tahun lah, Hmm. Hmm. atau tambah 3 tahun waktu, Tiga waktu tahun itu ya. kan, Hmm. dengan ngotak-atik segala macam aturan, Hmm. kemudian ternyata tidak bisa, anaknya didorong juga Hmm. dengan ngotak-atik segala aturan. Hmm. Jadi memang secara praktek sebetulnya kita memulai republik ini dengan kultur atau etika yang baik dari kepemimpinan, Hmm. tapi makin ke sini tuh makin turun. Nah, yang dilakukan oleh Kapolri adalah merupakan bagian dari warisan cara-cara bernegara yang tidak lagi mengindahkan etik. Dan itu Hmm. menurut saya harus ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi. Karena kalau tidak, kita makin turun, makin makin rendah martabat sebagai bangsa dan negara yang Hmm. diperjuangkan dengan susah payah. Itu dari kacamata praktek kepemimpinan, Mas Erso. Iya. Anda tadi menarik menyatakan karena Bapak sebagai justifikasi menyatakan bahwa teman-teman dan juga anggota dia atau bawahan dia itu menyatakan menolak dan kemudian Pak Listio Sigit juga menyatakan bahwa bisa lebih parah kalau dia mengundurkan diri. Padahal saya Ya, satu saja yang saya mesti mungkin sodorkan fakta. Pak Listio Sigit ini kan dia itu melompati 4 angkatan untuk menjadi Kapolri. Dan itu ya. tradisi yang juga dimulai di eranya Pak Jokowi setelah sebelumnya mengangkat Tito Karnavian hal yang sama begitu. Dan sekarang ini dia sudah hampir 5 tahun untuk menjadi Kapolri. Pada Januari nanti dia sudah 5 tahun. Dan pensiunnya itu masih pada bulan Mei tahun 2027. Itu Ya, bayangkan betapa rusaknya merit system di bawah dia itu. Karena tentu banyak yang ketahan, banyak senior yang dia lewatin. Saya kok nggak yakin mereka itu mendukung untuk Pak Kapolri sampai 2027 gitu. mari kita bicara sedikit soal meritokrasi ya. Ya, Di masa lalu, ketika meritokrasi masih dijaga dengan baik, ya, kita hafal tuh nama-nama Kapolri itu. ya, ya, ya. Widodo, Budi Darmo, Hmm. itu kan, Hmm. apa namanya, Kapolri, eh, misalnya lagi eh, Awaludin Jamin, ya. Hmm. Hmm. Eh, Nama-nama itu nama-nama yang legend gitu, Hmm. dan tidak ada Kapolri yang tidak melalui penugasan-penugasan yang sulit. Kapolda Metro Jaya pasti dilalui, gitu ya. Hmm. Kemudian Kapolda-Kapolda yang apa yang masalahnya berat pasti dilalui. Nah, baru pada 2 periode Kapolri ini, pertama tadi ada lompatan-lompatan, melompat 4 angkatan tuh dalam tubuh TNI dan Polri itu berat sekali karena itu artinya Hmm. membuat sejumlah angkatan mengalami ketidakseimbangan gitu. Mengapa begitu? Karena terjadi politisasi dalam karir dan akhirnya Ya. sistem merit tidak berjalan. Kita Hmm. masih ingat tuh jalannya Kapolri sekarang itu kan Hmm. jalan sangat linear, jangan sangat mudah. Ya. Menjadi Kapolres di Solo karena itu Hmm. dekat sama Pak Joko Widodo wali kota ya. Ya. Kemudian ketika
Pak Jokowi itu menjadi presiden, walaupun waktu itu kabarnya masih kurang-kurang dikit persyaratannya. Tapi kemudian dipaksakan menjadi ajudan, karena ajudan kemudian mendapat reference power cukup besar, ditempatkan di Kapolda, saya tidak Banten? sebut ya, Hmm. Banten ya. Ya, Banten. Tapi kemudian juga ada sedikit kontroversi kan karena Hmm. hal-hal lain lah. Tapi Ya. lompat begitu cepat sampai akhirnya kan sampailah ke jenjang Kapolri yang tadi dikatakan melewati begitu banyak angkatan. Nah, Hmm. dalam keadaan begini sebetulnya proses pematangan itu dia kehilangan kesempatan untuk mengalami proses pematangan. Yang dilakukan adalah semata-mata nempel pada kekuasaan politik dan kita sudah tidak lagi bisa pakai tedeng aling-aling bahwa selama periode Pak Joko Widodo ini kepolisian mengalami politisasi yang luar biasa Ya. dan maka muncullah istilah-istilah yang sangat populer menjadi satu parcok-parcok itu kan sesuatu yang menyakitkan sebenarnya dan dari ekspresi dengan ngobrol dengan teman-teman di kepolisian baik yang masih aktif maupun sudah pensiun sebetulnya mereka juga prihatin. Jadi memang ada sesuatu yang dilalui tidak dengan normal karena itu menghasilkan perilaku yang tidak normal. Nah, ketika menghadapi krisis seperti ini, baru kelihatan kualitas seseorang seperti apa. Dan kalau tadi dicontohkan para presiden, pimpinan tertinggi negara kita dengan gentle, dengan kesatria mengatakan ini waktunya bukan punya saya lagi. Hmm. Mengatakan saya selesai. Tapi sekarang ini malah berpegangnya pada saya tidak bisa mundur karena teman-teman saya tidak Hmm. mengizinkan. Hmm. Hmm. Ya, 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 Kemudian ya. Hmm. kemudian mengatakan kalau saya tinggalkan malah makin kacau. Hmm. Itu juga kekeliruan berpikir seorang pemimpin tuh. Hmm. Kalau pemimpin mengatakan tanpa saya keadaan kacau, itu Hmm. artinya tidak percaya pada institusi gitu. Dan dia Pemimpin gagal. yang baik, Ya, sebagai ya dia juga gagal sebagai pemimpin kan? gagal, Hmm. gagal melakukan pengaruhan. Padahal sebetulnya Ya. pemimpin yang baik adalah begitu naik mengalami satu proses pendalaman masalah, sesudah itu dia mesti menyiapkan gantinya. Suatu saat dia check out, itu belakangnya siap menggantikan. Itu Ya. dua dua aspek yang mungkin juga menjadi pelajaran penting dalam urusan meritokrasi. Ya. Tapi saya mau jelaskan dari segi epistemologi boleh ya? Nah, Nah, silakan. negara Ya, ini kan, justru kita ngobrolnya lebih kontemplatif lah ya sekarang ini ya. nah Jadi tidak ada ini apa kan, ya, bukan kemudian kita sentimen atau pada Pak Kapolri, tapi justru Pak Kapolri sebagai sebagai pejabat publik itu bisa sebagai case study lah buat kita gitu. ya. Jadi ini kan istilah Jawa nih Mas, tinggal gelanggang colong Pelayu kan. Itu memang asal muasalnya dari filsafat Jawa yang muncul dalam berbagai pagelaran-pagelaran seni termasuk wayang kulit. Kalau Ki Dalang itu lengkapnya sering mengatakan begini, ketika Ya. keadaan begitu rumit gitu kemudian ada pimpinan pasukan yang lari tunggang langgang karena pengecut, Hmm. dia bilang begini, tinggal gelanggang colong Pelayu, Melayu gendring sifat kuping ninggal paprangan gitu. Wah, Jadi, aduh. Coba diterjemahkan jadi dulu, diterjemahkan dulu. kira-kira Hmm. si kepala pasukan ini meninggalkan Hmm. gelanggang peperangan sebelum Hmm. selesai, Hmm. yang kemudian oleh seorang penulis Belanda diterjemahkan dengan colong Pelayu ketika belum selesai mengambil jalan kelinci. Ini ditulis oleh seorang penulis namanya Gericke dan Roda tahun 1901. Hmm. Jalan kelinci itu artinya jalan pintas apa namanya secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Ya. lapangan. Itu Dan term, itu term, term kembali barat ya, bukan term term Jawa itu betul, ya. Ya. betul. Karena kelinci kan masuk Hmm. masuk gang-gang kecil kan, Ya, ya, ya. dan itu makna harfiahnya sebenarnya pengecut gitu. Ah, oke. Kemudian juga dalam prakteknya yang menarik ini, Hmm. Silakan. tinggal gelantang colong pelayu itu diterjemahkan sebagai tidak menyelesaikan masa tugasnya yang diamanahkan. Jadi tekanannya pada amanat ya. Mengkhianati sumpah atau janji ketika dilantik, apalagi kadang-kadang menyebut nama Tuhan pelantikannya itu kan. Kemudian dengan enteng, kemengecutan itu dilakukan demi mengejar posisi yang lebih menguntungkan. Meskipun orang-orang itu melanggar etika, tidak perform, tidak berprestasi, tapi kemudian menutupinya dengan kata-kata saya tidak mau tinggal gelanggang colong Pelayu. Padahal sebetulnya dia sedang mempertahankan status quo yang merupakan pesan sebaliknya, yaitu apa? Bahwa dia tidak segera minggir dari jabatan karena memang menunjukkan sikap kemengecutannya, sikap tidak bertanggung jawab pada pada eh,
keadaan. Begitu Mas Arsul. Ya, Oke, ya. Kif. Tadi memang tidak disebutkan oleh Pak Listio Sigit soal tinggal tinggal Galagang Colong Playu. Tetapi kan kita sering mendengar hal-hal itu disebut oleh para petinggi kita gitu ya, bahwa seolah-olah semacam justifikasi. Justru gue bertanggung jawab loh, jadi gue tetap bertahan. Dalam kasusnya Pak Kapolri kan justru publik, tuntutan publik demikian gencarnya terhadap Pak Kapolri ini. Saat saya kira satu bukan hanya sekedar kasus-kasus internal kepolisian, tapi lebih pada relasinya dengan Anda sebut tadi dengan presiden sebelumnya Pak Prabowo tadi sebenarnya yang membuat juga situasi menyumbangkan situasi yang tidak menentu seperti saat ini gitu. Memang PR-nya Pak Presiden sekarang itu harus segera memberi pesan kepada publik dengan melakukan cut off, Mhm, eh, eh, pisah batas ya antara mhm, kultur, praktek-praktek, personil, leadership di masa lalu dengan yang dalam genggaman atau dalam dalam kontrolnya Pak Prabowo. Dan sebetulnya kan gini ya, mengapa sih demokrasi diadakan? mhm. Supaya ada kesempatan melakukan penyegaran-penyegaran gitu ya. Ya, mhm, Eh, Orang yang duduk dalam posisi berperiode-periode itu akan merasa pertama ini punya dia. Yang mhm, kedua, orang di luar dianggap tidak ada karena mhm, semua urusan tuh dia yang ngatur gitu. mhm, Jadi kemudian muncul diskoneksi antara dirinya dengan publik. Itu penyakit dari orang yang duduk terlalu lama di satu tempat. Nah, karena itu sebetulnya demokrasi adalah menghendaki penyegaran kepemimpinan dan begitu ada penyegaran terjadi juga perubahan-perubahan konstelasi gitu. mhm, Itu kalau keadaan normal sekalipun, apalagi tidak normal. Jadi memang benar sekali harus segera ada cut off, harus segera ada pesan kepada publik bahwa ini adalah pemerintahan saya dan karena itu harus sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau terus-menerus menggunakan orang-orang yang dulu pernah dipakai oleh presiden terdahulu, maka memang kesannya jadi ini bukan pergantian, bukan penyegaran, tapi kelanjutan. ya, ya, Itu ya, ya, itu dan terutama pada instrumen-instrumen atau institusi yang sangat fundamental perannya bagi kepentingan publik termasuk kepolisian ini atau ya. penegakan hukum gitu. Ya. Ya. Nah, menarik Pak Kapolri juga menyatakan bahwa saya ini prajurit. Tiap saat saya tegak lurus pada presiden. Artinya ya dia menunggu keputusan presiden. Tetapi saya kira kalau kemudian Pak Listio Sigit ini ngambil langkah seperti mengundurkan diri, itu saya kira saya sih melihatnya saya tiga hal yang positif ya. Satu, ini memberikan teladan kepada para Ya. bangsa ini gitu ya, untuk jadi tradisi yang baru. Kedua, ini juga memberikan keleluasaan buat presiden yang sekarang memerintah untuk menata ulang Kapolri sesuai dengan desain politik yang dia ini sampaikan. Yang ketiga, dari sisi internal saya kira ini seperti ada sebut tadi ini penyegaran akan terjadi karena kalau terlalu lama 5 tahun itu terlalu lama apalagi sampai 7 tahun nantinya gitu. Ketika Kapolri yang sekarang memutuskan untuk membentuk tim transformasi reformasi ya Ya, atau mhm, reformasi transformasi, ya, walaupun itu ada tindakan yang diperdebatkan oleh publik, mhm, tapi itu artinya adalah pengakuan bahwa memang ada masalah gitu. ya, Kan gitu ya. ya, Bahkan dalam betul. wawancara kemarin saya perhatikan, itu Mhm, ada satu penggalan kalimat bahwa mhm, ya memang institusi yang saya pimpin ini keadaannya lagi terpuruk. mhm, Angle-nya angle-nya ada sendiri, tapi ada pengakuan bahwa ada masalah. Ini yang dalam teori perubahan yang kita bahas disebut sebagai burning platform. mhm, Bahwa platformnya memang sedang mengalami masalah karena itu memang waktunya untuk berubah. Nah, benar sekali kalau orang seperti Kapolri kemudian dengan gentle, dengan kesatria mengatakan, toh saya sudah cukup lama, mhm, silakan dicari yang lain mhm, supaya bisa diperbaiki dan saya sebagai pejabat lama ingin ikut serta membantu memperbaiki keadaan karena saya sudah tahu tapi mhm, tidak duduk di situ terus supaya mhm, tadi mhm, memberi kesempatan bagi mhm, atasannya maupun dari lingkungannya untuk melakukan penataan dengan lebih leluasa. mhm, Bukankah kita juga punya norma ya, misalnya seseorang dinyatakan sebagai jangankan tersangka, mhm, baru diperiksa saja, itu dulu ada anjuran sebaiknya mengundurkan diri atau cuti atau diistirahatkan mhm, supaya eh, institusi itu bisa ditata dengan leluasa. Apalagi ini benar-benar dari segi sikap masyarakat pada kepolisian, dari segi persepsi publik, dari segi kecelakaan tanda kutip demi kecelakaan, kesalahan demi kesalahan itu sudah makin menumpuk karena itu memang waktunya bagi pimpinan Polri untuk membuka ruang bagi perbaikan seleluasa mungkin. ya.
Nah, tapi kan sekarang ini berarti kan ini semacam jalan buntu ya, karena ini tergantung pada kalau Pak Lisya udah jelas dia tidak akan mengundurkan diri. Ini kan tergantung pada presiden, gitu ya. Ya, Tetapi kita juga belajar dari pengalaman, kelihatannya presiden itu mungkin juga tidak akan mengambil langkah-langkah yang seperti banyak diinginkan oleh publik. Misalnya nganggap itu insubordinasi atau apa dan sebagainya. Kan kenapa saya merasa pesimis seperti itu kan itu pernah terjadi sebelumnya dalam kasus pemberhentian Letnan Jenderal TNI Kunto Arifibowo yang kemudian dianulir oleh Presiden ya. Prabowo dan banyak yang menyatakan bahwa ini berarti insubordinasi dong Panglima TNI. Tapi juga ternyata tidak ada tindakan dari Pak Prabowo. Ini kan bisa jalan, ini kan bisa mandek di jalan di tempat ini situasinya. Sisi lainnya begini, eh, Ibu Sri Mulyani konon mundur 2 kali, Yes. Nah, tidak ditunaikan, tidak tidak ya. dipenuhi. Mm. Tapi beliau ngambil keputusan, saya yang Ya, memberhentikan. ya, Kemudian kepala PCO itu ya. juga Ah, mundur dan mendeklarasikan mm, kemundurannya pada publik kan. ya. Itu juga tidak dipenuhin, Ah, tapi kemudian diberhentikan. nah, Jadi siapa tahu memang Presiden ingin meretain haknya untuk memutuskan gitu. ya. Eh, dan tanpa mengundurkan diri karena publik sudah memberikan tekanan-tekanan dan pesan-pesan yang Mm, sangat bergelora, siapa mm, tahu Presiden mendengar dari kejauhan karena beberapa pekan ini kan ya, banyak di luar negeri kan. ya, ya. Biasanya kalau lagi di luar negeri penglihatannya lebih tajam. Siapa tahu kembali dari sidang Ah, PBB bertemu mm, dengan kolega-kolega pimpinan negara yang hebat-hebat kemudian merasa tertantang untuk segera mm, menyelesaikan masalah-masalah hukum antara lain dengan ya. memperkuat aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Oke, mudah kita itu doa ya. Tapi Saya begini, akan selalu ya, ngambil posisi mendoakan, berharap ya, dan memberi mm, memberi apa namanya dukungan karena ya sekarang kita kepada siapa kita berharap kan memang ya, pengambil keputusan tertinggi adalah presiden. betul. Sampai waktunya tiba ya memang kita harus menyimpulkan ini bisa nggak melakukan pembenahan. Tapi Ya, sepanjang waktu itu masih tersedia, terus kita ingatkan bahwa kalau mau meninggalkan warisan hebat bagi Republik Indonesia, PR-nya mm, cuma satu nih sekarang, mm, korupsi dan penegakan hukum. mm, Penegakan hukum itu maknanya dari mulai pembuatan hukum, di mm, mana instansi pembuat hukum atau legislatif juga mengalami kebobrokan luar biasa kan. mm, Beresin ini, kemudian beresin juga penegak hukum, yang itu artinya ada polisi, ada jaksa, ada mm. KPK gitu ya. Ini Ya, kalau tiga-tiganya disentuh secara simultan, kemudian sungguh-sungguh, rasanya dukungan rakyat akan luar biasa. Dan sudah cukup lama lah kita merdeka, masa yang mm. begini nggak selesai-selesai gitu. Oke, oke. Saya akan balik lagi ke soal yang tadi soal tradisi pengunduran diri karena ternyata dari data-data yang Anda paparkan itu sebenarnya kita punya tradisi semacam itu ya. Itu atau Ya, sebenarnya itu bagian dari shame culture ya, budaya malu lah sebenarnya kalau kita betul. gagal kita mengundurkan diri itu yang terjadi dan tapi mengapa kemudian sekarang justru malah mundur karena sejak begitu kita baru merdeka orang seperti Bung Hatta sudah memberikan teladan gitu dan terus berlanjut sampai presiden-presiden berikutnya. Nah, kenapa sekarang justru tradisi semacam itu kelihatannya malah menghilang dari kita? Kalau kita lihat ya negara-negara yang sangat menghargai aspek tanggung jawab itu kan misalnya Jepang. Jepang itu Ya, Menteri Pertaniannya mundur hanya gara-gara asal bunyi soal beras tuh. Terus ya, dia ya. merasa saya Hmm, hmm, tidak patut ada di sini. hmm, Eh, kemudian Jepang juga punya cerita bagaimana Yokio Hatoyama ya PM Jepang yang mundur karena dia gagal memenuhi janji kampanye untuk memindahkan pangkalan militer AS. Itu juga hmm, cerita yang sangat menarik. hmm, Begitupun ada juru bicara PM Jepang, namanya Makiko Yamada. Itu hmm, mundur hmm, setelah ketahuan bahwa ditraktir makan oleh seorang pengusaha gitu. hmm, Jadi hmm, aspek-aspek kecil ini menjadi satu introspeksi kemudian merasa saya tidak pantas di publik. hmm, Di Denmark juga begitu. Ratu Denmark itu mundur, turun tahta, seusai operasi punggung, kemudian dikatakan bahwa konstitusinya itu membolehkan dia 1.000 tahun. Tapi setelah punggung dioperasi merasa tidak fit, beliau mengatakan saya kayaknya kurang pas ada di sini gitu ya. hmm, Nah, negara-negara Jepang, Denmark, kemudian Norwegia, Inggris, itu kan negara-negara beradab ya, hmm, negara-negara yang hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya keadaban tinggi, yang boleh masuk atau yang bisa masuk ke dalam hmm, kepemimpinan publik. hmm, Nah, kita juga dulu ketika presiden namanya Bung Karno berprestasi di ITB,
Bung Hatta sekolahnya sampai ke Belanda begitu ya. Hmm. Habibie sekolahnya ke Jerman. Hmm. Kemudian SBY sekolahnya sampai di Amerika tapi juga kemudian meneruskan jadi doktor dan sebagainya. Hmm. Jadi menurut saya ini masalah peradaban dan masalah political schooling, Hmm. kematangan dalam melakukan pendidikan-pendidikan atau perolehan wawasan dalam berpolitik. Hmm. Nah, dalam hal ini sebetulnya sekolahnya Pak Prabowo kan meskipun secara formal hanya di Akmil, tapi kan beliau rajin membaca, gitu ya. Hmm. Jadi Dan harusnya dia punya perspektif yang luas dan bisa membawa kembali pada tingkat keadaban yang harusnya sudah tinggi. Mengapa? Kalau pada waktu awal kemerdekaan 97% warga buta huruf saja hmm. itu menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang hebat gitu. Nah, Ya. sekarang ini kan doktor di mana-mana, profesor di mana-mana. Hmm. Masa kita nggak bisa kembalikan ada politik, etika politik pada level yang tinggi sehingga kita dihormati sebagai bangsa. Dan kemudian yang penting adalah, yang juga penting adalah masyarakat, orang-orang muda, generasi Z itu punya teladan. Nah, Hmm. hanya dengan mengembalikan etika tadi, rasa malu, rasa patut, tidak patut, Hmm. itu kita bisa mengembalikan lagi marwah sebagai pengurus negara, murwah gitu ya, dari Hmm. pengurus Ya. negara. Hmm. Dan menurut saya ini memang PR besar dan kepada siapa kita tidak berharap ya Hmm. kepada para pengurus negara yang sekarang. Dan eh, ini waktu yang sangat menentukan karena saya melihat di mana-mana muncul suasana chaos yang disebabkan oleh ketidaklurusan kepemimpinan, ketidaklurusan manajemen, konflik of interest di mana-mana, menjadi pengusaha sama menjadi pejabat publik dicampur-campur nggak karu-karuan, akhirnya muncul suasana chaos. Menurut saya, salah satu problem mendasar dari instansi kepolisian adalah terlalu banyaknya perwira-perwira yang memimpin kepolisian sambil menjalankan bisnisnya gitu. Bukankah dalam hari-hari ini muncul cerita putranya Kapolri terlibat dalam urusan tambang gitu ya. Ini ini yang begini-begini menjadi gejala di mana-mana yang menyebabkan orang begitu duduk di kekuasaan seperti punya sendiri dan mau digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan diri dan keluarganya gitu. Makanya jangan berharap mau mundur wong cara menempatkannya begitu kok. Tapi Ya. kalau orang yang menempatkan kekuasaan sebagai publik eh, apa namanya amanah publik ya, Hmm. itu pasti bisa membatasi. Ya sudah, ini memang sudah waktunya saya selesai karena itu saya serahkan pada yang baru. Begitu, Ya, Mas ya, Erso. ya, saya kira kita harus terus menyuarakan ini. Ini sekali lagi bukan ini persoalan kita soal personal, soal like or dislike, tapi ini menyangkut standar etika pejabat publik di sebuah negara dan itu saya kira juga merupakan standar sampai apa peradaban kita sebagai sebuah bangsa. Saya kira di situ ya kita sebut ya. Ya, ya, Hmm. ya. Ya, Justru justru kita menyuarakan ini karena sayang pada institusi, karena yes. sayang pada Polri, Hmm. sayang pada negara, peduli pada eh, pembangunan kelembagaan. Kalau Hmm. kalau kita mau eh, masa bodoh ya untuk apa Ya, capek-capek bicara-bicara seperti ini? hmm. Mohon dipahami sebagai rasa cinta kita pada Ya, bangsa ini, pada kepolisian dan terus saling mengingatkan itu hal yang baik, terutama di kalangan para cendik-cendekia harus melakukan hal semacam ini. ya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita baca apa simak di kalangan netizen kan sebenarnya ledek-ledekan itu sering dengan menyamarkan ke sebagai negara Konoha. Itu kan sebenarnya Iya, bentuk lain daripada kekecewaan mereka terhadap situasi bangsa dan negara saat ini gitu ya. jadi istilahnya kalau dipahami, kalau dicerna tanpa Hmm. ada Hmm. denial, ada Hmm. penolakan itu Hmm. Ya. masalahnya cetowelo-welo, Ah, gitu gamblang, ya. karena Ya, dibicarakan oleh ya, oleh publik dengan terbuka. Nah, tinggal seberapa sensitif kita pada ya, suasana publik tadi. ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.